Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Marani dengan NIM 123433041 dari kelas RA. Pada video kali ini saya akan memaparkan simulasi mengenai praktikum dioda. Praktikum dioda ada dua percobaan. Yang pertama itu adalah karakteristik dioda, dan yang kedua adalah aplikasi dioda sebagai penyeara gelombang dan filter. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dioda. Untuk kali ini saya sudah menyiapkan rangkaiannya. Di sini kita yang pertama pakai VSYN. VSYN-nya udah kita atur, amplitudenya 12, frekuensinya 300. Dan di sini juga kita pakai dioda. Diodanya kita pakai 3, ada dioda silikon, dioda germanium, dan juga dioda silikon Zener. Kita juga pakai resistor. Di sini resistornya 150. Dan juga kita pakai osiloskop. Untuk semua komponen-komponen ini, yang pertama kita bisa cari di sini, kita pencet P. Kita bisa cari VSYN, resistor, dan juga dioda di sini. Misalkan contohnya dioda, resistor. Tuh. Lalu pencet OK, nanti dia bakal muncul. Itu kita bisa tempel, kita bisa rangkai dan sambung-sambungin menjadi satu rangkaian. Kalau untuk osiloskopnya dia ada di sebelah sini. Nah, untuk yang rangkaian kecil ini adalah rangkaian untuk melihat grafik menggunakan DC sweep. Yang pertama kita melihat grafik dengan menggunakan osiloskop dulu. Pertama kita run. Kita bakal lihat grafiknya. Ini adalah grafik dari dioda silikon. Sebenarnya kita bisa ukur di sini menggunakan ini crossernya, aktifin tuh. Tapi gara-gara ini tidak terlalu akurat, makanya kita pakai DC sweep. Ini sebelumnya udah kita atur, yang kita pakai cuman channel A dan channel B. Berarti channel C dan channel D-nya kita off-kan. Ini kita invert juga. Inilah bentuk grafik dari dioda silikon. DC sweep dia grafiknya kayak gini. Jadi dia grafiknya lebih kelihatan ada di angka berapa dia naiknya. Kan di sini. Kita pencet di sini. Nah, ini bakal ketahuan ID sama X-nya berapa. Udah, kita close. Baru sekarang kita akan coba pakai yang germanium. Kita hapus. Pasang di sini. Lalu kita run lagi. Kita lihat grafiknya kayak mana. Nah, ini untuk grafik yang menggunakan dioda germanium. Mirip-mirip dengan bentuk grafik dari yang tadi pakai silikon, cuman dia lebih pendek aja sininya. Dan ininya lebih tinggi. Coba bisa ukur lagi, gini. Terus kita lihat yang pakai DC sweep. Nah, di sini kelihatan juga. Ini belum kita ini. Nah, ini baru grafik dari germanium. Dia lebih pendek dari yang silikon tadi. Dia di sini. Tuh. Oke, terus kita bakal coba yang terakhir pakai dioda silikon Zener. Kita hapus. Kita pakai yang dioda silikon Zener. Terus kita sambungin. Terus kita run lagi. Kita lihat bentuk grafiknya.
Nah, kalau ini untuk bentuk dari grafik menggunakan silikon zener, dia bentuknya kayak gini. Karena dia breakdownnya terlihat di sini ya, dia ada ke bawahnya. Beda dari yang bentuknya dari yang silikon dan juga germanium tadi. Terus kalau kita lihat grafiknya di C-Swift, ini yang pakai ini yang dioda silikon zener di DC Swift. Nah, di sini dia ini ya naiknya. Di sini enggak sih? Nah, di sini. Tuh kita bisa lihat dia jadi lebih ke sini. Karena di bawahnya ada kan tadi. Udah. Oke, kita bakal lanjut ke percobaan yang kedua. Oke, baik. Sekarang kita akan ke percobaan yang kedua. Di percobaan yang kedua kali ini yaitu gelombang penyearah dan filter. Di sini ada dua rangkaian nanti yang kita pakai, yaitu rangkaian setengah gelombang dan gelombang penuh. Yang kita cari itu adalah gelombangnya. Yang pertama itu kita pakai yang resistansinya konstan, berarti kapasitansinya bakal berubah-ubah. Dan nanti gantian. Yang resistansinya berubah-ubah, kapasitansinya yang bakal konstan. Begitupun dengan yang gelombang penuh. Untuk yang pertama kita yang setengah gelombang dulu. Di sini udah ada rangkaiannya. Di sini beda dengan yang rangkaian pertama. Di sini kita pakai trafo. Untuk trafonya itu kita bisa cari di sini. Sama seperti yang sebelumnya. Kita juga pakai kapasitor couple. Di sini kita cari kapasitor polaris. Di sini kita pakai di sini juga udah kita atur. Untuk di sini saya akan mengecek yang 10 dan juga dengan resistansi konstan. Yang pertama adalah 150. Di sini juga kita pakai osiloskop. Udah kita susun, kemudian kita run. Kita lihat grafiknya. Ini adalah tuh bisa atur seperti ini. Ini adalah grafik dari resistansi 150 dan kapasitansi 10. Kita close. Di sini juga kita bisa melihat arus maksimumnya. Untuk ini kita dapat dari untuk melihat arus maksimum kita pakai ini kuret. Udah kita taruh sini, nanti kalau di run dia bakal seperti ini. Dia bakal menunjukkan arus maksimumnya. Kalau misalkan dia tidak stabil, kita bisa pause dulu baru kita lihat berapa nilainya. Nah, oke, kita akan lanjut. Coba kita ganti ininya menjadi 100. Di sini saya menggunakan kapasitansi yaitu 10, 100 dan juga 110. Kita coba yang 100. Itu kita run lagi. Kita lihat grafiknya. Nah, kita bisa kecil. Nah, ini adalah grafik dari 10. Terlihat sedikit perbedaan. Tuh. Oke. Kita bisa ukur menggunakan ini juga. Kalau dia tidak stabil seperti ini, kita bisa pause lalu kita ukur. Di sini tuh kita akan mencari tegangan ripple perhitungan dan tegangan ripple pengamatan. Kalau tegangan ripple pengamatan kita bisa lihat dari sini. Nah, seperti ini. Lalu kita pause, kita lihat, terus
Dan arus maksimum tadi sudah seperti itu. Dan untuk tegangan perhitungan dan untuk tegangan DC dan itu kita pakai rumus yang sudah ada di modul. Setelah itu kita ganti lagi, kita berhentiin, kita ubah ke 110. Kita lihat grafiknya. Nah, seperti ini. Kita pause. Ini bisa kita ukur tegangan ripple-nya. Dan yang lainnya kita ukur dengan menggunakan rumus. Terus ini arus maksimumnya sudah terlihat. Nah, oke, baik. Sekarang setelah kita melihat yang kapasitansinya yang berubah-ubah dan resistansinya yang konstan, sekarang kita balik menjadi resistansinya yang berubah-ubah dan kapasitansinya yang konstan. Di sini kapasitansinya kita pakai yang 10. Untuk resistansi yang pertama kita pakai yang 150. Sama seperti yang tadi kita run. Kita lihat grafiknya. Lalu kita ukur dan kita hitung. Setelah itu kita lihat arus maksimumnya. Udah. Setelah itu kita berhentiin, terus lalu kita ganti menjadi, di sini saya akan ubah-ubah menjadi 150, 200 dan 250. Berarti yang kedua pakai yang 200. Kita run. Kita lihat grafiknya. Seperti ini. Kita pause, kita ukur. Lalu kita cari perhitungannya dan kita lihat arus maksimumnya. Lalu kita ubah lagi. Jadi yang terakhir menjadi 250. Oke, kita run lagi. Kita lihat grafiknya. Terus kita pause. Terus kita ukur dan cari perhitungannya. Terus sini udah ada arus maksimumnya. Nah, yang kedua kita akan mencari dengan gelombang penuh. Di gelombang penuh ini kita akan menambahkan dioda lagi. Tambah dioda di sini. Lalu kita hubungkan dari sini ke sini. Dari sini ke sini, terus dari sini ke, pokoknya dia sampai nyambung dengan rangkaian yang lain. Oke, lalu kita hitung seperti tadi. Yang pertama resistansinya yang konstan dan kapasitansinya yang berubah-ubah. Sama seperti yang sebelumnya, di sini saya menggunakan yang 150. Kapasitansi yang pertama yang 10. Kita run. Kita lihat grafiknya. Kita bisa mengukur tegangan ripple-nya di sini. Kita juga bisa melihat tegangan awalnya dengan mengaktifkan channel B. Seperti ini. Jadi channel B ini grafik awal sebelum melewati trafo. Jadi sebelum ada filter, dia bakal bentuknya seperti ini. Yang biru. Jadi tapi kita yang pakai itu yang kuningnya saja. Jadi kita patiin aja. Oke, terus kita ukur. Setelah kita ukur, kita cari perhitungannya. Udah itu kita lihat tegangan maksimumnya. Oke, sudah. Sekarang kita ganti ke yang 100.
sama seperti tadi. Oke, kita run. Kita lihat grafiknya. Grafiknya menjadi seperti ini. Tuh. Oke, sudah. Kalau pas pengukuran ternyata goyang-goyang gini, bisa kita pause seperti tadi, kita ukur. Udah, setelah kita ukur, kita lihat berapa tegar ripple-nya, kita lakukan perhitungan juga dengan menggunakan rumus. Nah, itu ini ada arus maksimumnya. Sekarang kita ganti yang ke 150. 150, terus kita run lagi. Terus udah, kita coba yang 150, lalu kita run dan kita lihat grafiknya menjadi seperti ini. Bisa kita ukur seperti sebelum-sebelumnya dan kita lakukan perhitungan menggunakan rumus dan kita catat arus maksimumnya. Nah, sekarang kita mau coba yang kapasitansi konstan dan resistansinya yang berubah-ubah. Semua data-data ini nanti kita masukkan ke dalam tabel yang sudah disediakan pada modul. Untuk yang pertama, kapasitansi konstannya yaitu adalah 10 dan resistansi yang akan digunakan yaitu adalah 150, 200 dan 250. Untuk yang pertama saya 150. Baik, kita run. Kita lihat grafiknya lagi seperti sebelumnya. Kita lakukan perhitungan dan juga pengukuran untuk mencari tegangan ripple, tegangan DC. Nah, ini untuk arus maksimumnya. Lalu kita ganti lagi menjadi yang 200. Oke, terus kita run, kita lihat lagi grafiknya. Kita lakukan seperti sebelum-sebelumnya, yaitu pengamatan, perhitungan, dan juga pengukuran. Lalu kita catat dan masukkan ke dalam tabel. Dan yang terakhir kita ganti menjadi 250. 250. Kita run. Lihat grafiknya seperti ini. Sama lagi seperti sebelumnya, kita ukur tegangan puncak, terus kita ukur perhitungannya menggunakan rumus, arusnya juga kita lihat. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada salah-salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.